Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tito? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Linda, kabar saya pada hari ini baik. Gimana dengan Bu Linda sendiri? Alhamdulillah saya sehat Pak. Baik Pak Tito. Kira-kira pada kesempatan ini apa yang ingin tujuan yang akan Bapak sampaikan Baik Bu. kepada Eh, pada coaching hari ini Bu, saya mau curhat gitu Bu. Ada beberapa permasalahan yang ingin saya pecahkan. Mungkin saya ini masalah ini menjadi beban bagi saya. Mungkin nanti dengan sharing bersama Ibu, masalah ini akan terpecahkan begitu. baik. Kira-kira apa permasalahan yang Bapak hadapi saat ini? Eh, Masalah yang saya hadapi pada saat ini Bu, masalahnya itu terkait pembelajaran di kelas Bu. Mengenai siswa saya, memang siswa saya tidak banyak Bu, hanya 5 orang. Mhm. Namun dari siswa yang 5 orang ini, yang 4 orang itu luar biasa bisa mengikuti pembelajaran saya dengan memperhatikan apa yang Mhm. saya jelaskan terkait materi. Kemudian bahkan materi yang saya sampaikan itu melalui video. Yang berempat itu oke, bisa mengikuti. Namun Bu, salah satu di antaranya itu Bu, kalau sudah saya lihat ketika saya menjelaskan, anak tersebut tak mau memperhatikan Bu. Dia hanya melakukan kegiatannya sendiri, coret-coret kertas, bahkan terkadang coret-coret bangku juga Bu. Apa yang saya sampaikan di depan langsung tidak mau memperhatikan gitu Bu. Oh, oke, baik begitu ya Pak. Dari penjelasan yang Bapak sampaikan tadi dapat saya tangkap bahwasanya pada saat kegiatan pembelajaran terdapat anak yang tidak bisa konsentrasi atau tidak memperhatikan saat Bapak menjelaskan kegiatan pembelajaran melalui video. Begitu ya Pak ya? Benar Bu, benar seperti itu. Nah, oke baik. Kira-kira Pak, apa tujuan kita, nanti setelah coaching ini nanti, apa kira-kira tujuan Bapak yang Bapak harapkan nantinya itu apa? Seperti apa gitu Bapak? Eh, dari saya sebagai seorang guru, tentunya Bu, tujuannya ingin saya capai itu adalah peserta didik saya itu semuanya mendapat hak belajar yang sama Bu, tanpa ada dibeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian lagi saya berharap juga materi yang saya ajarkan pada hari itu setidak-tidaknya siswa saya itu bisa menangkap sebagian dari apa yang saya sampaikan gitu. Baik, bagus sekali ya Pak ya. Berarti Bapak berharap semua anak mendapatkan pembelajaran, apa yang Bapak sampaikan. Baik, Betul. dari sini tadi, dari permasalahan yang telah Bapak alami, kira-kira Bapak tahu tak penyebab masalah, anak ini dia tidak mau, mengamati atau, menerima pembelajaran yang telah Bapak berikan. Kira-kira Bapak tahu apa itu? Uh, Ya. Gini Bu, karena pada hari ini kan kita sudah masuk sudah 3 bulan, hampir 3 bulan ya Bu ya, Iya. masuk pembelajaran setelah penerimaan siswa baru. Nah, jadi kalau Mhm. setelah saya lihat anak ini memang dari awal sampai sekarang ini kalau saya berikan materi secara tentu kita sebagai guru ada materi yang harus kita gunakan metode ceramah ya Bu ya. Namun salah satu peserta ini metode ceramah itu macam tak berlaku bagi beliau Bu. Namun ketika saya lakukan ice breaking, kemudian lagi ada pembelajaran yang berbentuk permainan atau menghasilkan produk, beliau itu saya lihat aktif begitu.
Berbeda ketika saya lakukan penjelasan materi walaupun itu dengan video sekalipun, Bu. Oh begitu, Hmm. berarti, di sini dapat kita tangkap bahwasanya anak ini lebih suka, pembelajaran yang kontekstual atau pembelajaran yang secara langsung ya, Pak, ya. Iya Mungkin, betul. beliau lebih menariknya ke situ ya, Pak, ya. Berarti Mhm. nanti, Pak, ke depannya kira-kira upaya apa yang Bapak lakukan agar anak ini mau memperhatikan pembelajaran yang Bapak sampaikan? Kira-kira apa itu, Pak? Iya Bu, benar apa Ibu sampaikan tadi, mungkin pembelajaran kontekstual itu lebih efektif mungkin Bu ya. Memang sepertinya dengan pembelajaran kontekstual itu anak bisa merasakan langsung, tidak hanya melihat, tidak hanya mendengar ya Bu ya. Nah, sebab kalau saya lihat anak ini kalau disuruh mendengar, sebentar saya dengar, oke, kembali lagi dengan kegiatannya sendiri. Kemudian kalau suruh lihat video juga sama. Mungkin dengan pembelajaran yang nyata gitu, anak ini mungkin lebih aktif. Mungkin pembelajaran kontekstual atau kedepannya itu saya merencanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa gitu. Yang saat ini mungkin digalakkan oleh pemerintah, yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Karena model pembelajaran ini sudah terhimpun di dalamnya itu ada konten, ada proses, ada produk seperti itu. Mhm. Oke baik, berarti, salah satu upaya yang akan Bapak lakukan ke depannya yaitu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas ya Pak, begitu Hmm. Pak? Ya seperti Mhm. Ibu insya Allah seperti itu. Iya, kalau saya boleh tahu langkah apa yang akan Bapak lakukan ke depannya agar pembelajaran berdiferensiasi ini bisa, Bapak terapkan di dalam kelas Bapak? Apa kira-kiranya itu, Pak? Uh, Mungkin setelah sharing ini Bu, baru saya terpikirkan gitu. Mhm. Uh, ke depan saya insya Allah akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya sebelum saya melakukan pembelajaran ini, saya terlebih dulu akan merencanakan gitu Bu. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini saya buat rencana yang lebih seefektif mungkin. Tentunya yang terpenting saya akan berkolaborasi dulu dengan rekan-rekan guru, terutama kepala sekolah, untuk mendapatkan saran-saran terbaik dari mereka agar dalam pembuatan pembelajaran ini nanti Bu bisa efektif mulai dari kegiatan pembuka sampai penutup itu menyambung semua kegiatannya. Jadi anak-anak juga bisa uh, terserap materi yang disampaikan. Mungkin kira-kira begitu Bu, yang akan saya lakukan ke depannya nanti Bu. Oke, bagus sekali ya Pak Tito. Berarti Bapak, untuk menerapkan pembelajaran, berdiferensiasi yang pertama Bapak akan merancang pembelajaran ya Pak ya, Iya Bu. kegiatan pembelajaran, yang kedua ataupun RPP, yang keduanya Bapak, melakukan kolaborasi atau berbagi pendapat dengan, bertukar pendapat dengan teman sejawat, supaya, terlaksananya pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Mm-mm. Kira-kira Bapak apakah ada lagi upaya Bapak yang dapat Bapak lakukan selanjutnya? Mungkin selain daripada pembelajaran kontekstual tadi Bu, dengan model pembelajaran berdiferensiasi perasaan ini, mungkin saya akan lebih banyak melakukan apa nih pembelajaran sebentuk permainan gitu Bu, bermain kartu, ice breaking, mungkin saya lihat di sini anak-anak mungkin bisa lebih efektif ke depan Bu gitu. Baik, berarti Bapak selain itu juga akan merancang, pembelajaran atau menyediakan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik, yang sesuai dengan minat anak melalui permainan. Hmm. Ya begitu ya Bapak ya? Iya Bu, betul. Eee, Begitu yang akan saya lakukan, yang saya rancang ke depannya nanti Bu.
Mhm. Saya kira, dari permasalahan Bapak itu tadi, Bapak sudah, banyak memberikan, solusi-solusi, sendiri, tentang permasalahan yang Bapak alami saat ini. Yang pertama, Mhm, yaitu Bapak dengan, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang secara konstekstual, terus Bapak akan merancang, pembelajaran pembelajaran yang lebih menarik. Kira-kira Pak, mhm. kapan akan Bapak laksanakan, rancangan Bapak ini kira-kira? Eee, saya akan merancang, sesegera mungkin, Bu, agar, peserta lebih, efektif pembelajaran di kelas karena ini kan tak lama lagi ini sudah, masuk, penilaian tengah semester ya, Bu, ya. Tinggal 3 bulan lagi kita sudah masuk, ke dalam, ujian semester pertama. Mungkin dengan sesegera mungkin dalam waktu dekat ini saya akan merancang pembelajaran yang lebih efektif, tentunya, tidak, lupa dengan, rekan kalau kolaborasi saya, agar, rancangan saya nanti bisa berjalan dengan baik gitu, Bu. Baik Pak, berarti Bapak akan, melaksanakan rancangan Bapak ini secepat mungkin ya Pak ya, Mhm, betul, sungguh Bu. luar biasa Bapak. Baik dari, segala permasalahan yang dah Bapak hadapi saat ini, adakah, permasalahan lain yang, ingin Bapak sampaikan lagi atau ingin Bapak pecahkan lagi Bapak kira-kira? Eee, Sebenarnya, Bu, masalah tuh banyak sebenarnya, Bu. Tapi kalau kita selesaikan, semuanya tentu saya rasa tak mungkin ya, Bu, ya. Mungkin Iya. di pertemuan coaching kali ini, saya sampaikan permasalahan ini dulu, supaya saya fokus memecahkan masalahnya nanti, membuat perencangan-perencangannya ke depan gitu, Bu. Oke. Baik Bapak, kalau untuk permasalahan Bapak ini tadi kira-kira Bapak sudah, menemukan permasalahannya sendiri, saya juga berharap nantinya Bapak bisa, menerapkan apa yang telah menjadi solusi pada hari ini, Mhm, selanjutnya saya nanti bisa mendengar atau melihat langsung, praktek baik Bapak tentang, solusi yang telah Bapak, temukan hari ini. Sebelumnya saya mau tanya dulu, apa perasaan Bapak, setelah, melakukan coaching, pada hari ini? Baik, Bu, setelah melakukan coaching pada hari ini, perasaan saya itu yang sebelumnya itu ada yang rasanya terbebani gitu dengan permasalahan yang mungkin yang tidak bisa saya selesaikan sendiri. Tapi dengan coaching pada hari ini, alhamdulillah, rasanya itu bebannya itu sudah, berangsur campak, beban yang ada di atas kepala saya itu sudah berangsur campak, Bu. Sudah plong gitu rasanya, Bu. Alhamdulillah senang, bisa berbagi dengan Ibu, permasalahan saya pada hari ini, Bu. Oke, baik Bapak Tito. Terima kasih juga ya Bapak ya, alhamdulillah, lewat coaching ini Bapak sudah sedikit bisa mencapakan permasalahan-permasalahan yang ada pada Bapak dan alhamdulillah, solusi sudah Bapak temukan dengan sendirinya. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk mendekarkan masalah-masalah yang telah, Bapak alami. Saya rasa, coaching kita pada hari ini cukup sampai di sini, semoga kita bisa berjumpa di lain waktu ya Pak, dengan permasalahan yang lain. Saya Mhm. juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, kiranya hanya itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Linda. Sama-sama Bapak.